Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hajar Zahrul Ayu Nur Lestari dari Offering Pendidikan Agama Islam E4. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas UTS saya. Jadi saya mengambil dari bab 13 yang berjudul Islam, Perempuan, dan Feminisme. Nasib perempuan pra-Islam. Sebelum datangnya Islam, terdapat sekian banyak peradaban besar, seperti peradaban Yunani, peradaban Romawi, India, dan Cina, di mana kondisi perempuan di peradaban tersebut sebagai perbandingan dengan perlakuan Islam terhadap perempuan. Masyarakat Yunani yang terkenal dengan pemikiran-pemikiran filsafatnya tidak banyak membicarakan perempuan. Di kalangan elit, para perempuan ditempatkan atau disekap dalam istana. Di kalangan bawah, nasib mereka sangat menyedihkan. Mereka diperjualbelikan, sedangkan yang berumah tangga sepenuhnya berada di bawah kekuasaan suaminya. Dalam ajaran Yunani, martabat perempuan sama dengan pembantu. Seorang ayah berhak menjual anak perempuan kalau dia tidak mempunyai saudara laki-laki. Hal itu dianggap perempuan sebagai sumber laknat, karena dialah yang menyebabkan Adam terusir dari surga. Sementara di semenanjung Arabia, sebelum datangnya Islam, terdapat kebudayaan yang disebut kebudayaan jahiliyah, yaitu di mana perempuan dipandang amat rendah, seperti seorang bapak merasa malu bila istrinya melahirkan bayi seorang perempuan, sehingga di kalangan mereka terdapat kebiasaan mengubur bayi perempuan. Konsep Islam tentang perempuan. Yang pertama yaitu pemuliaan Islam terhadap perempuan. Islam datang untuk membebaskan perempuan dari perlakuan yang tidak manusiawi. Islam memandang perempuan sebagai makhluk mulia dan terhormat, yang memiliki hak dan kewajiban. Islam adalah agama pertama yang menempatkan perempuan sebagai makhluk yang tidak berbeda dengan laki-laki dalam hakikat manusia. A. Kesamaan kedudukan perempuan dengan laki-laki. Kesamaan pendudukan perempuan dengan laki-laki antara lain dalam hal bahwa keduanya adalah manusia beserta segala potensinya. Kesamaan lain adalah dalam hal menerima beban tuklif atau melaksanakan hukum, dan balasannya kelak di akhirat. B. Perbedaan perempuan dan laki-laki. Letak perbedaan menurut Kiai Haji Ali Yafi menyangkut dua hal, yaitu perbedaan biologis dan perbedaan fungsional. Perbedaan biologis tidak bisa diingkari karena bersifat alamiah, seperti halnya dalam dunia binatang dalam kaitannya dengan reproduksi. Seperti fungsi perempuan dan laki-laki berbeda. Laki-laki pemberi bibit, sedangkan perempuan menampung dan mengembangkan bibit tersebut dalam rahimnya. Yaitu selanjutnya perbedaan fungsional, yaitu muncul kewajiban yang berbeda juga, baik fungsi, kedudukan, maupun posisi masing-masing. Dalam hal aurat, Islam mewajibkan perempuan menutup seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan telapak tangan. Sementara laki-laki, auratnya hanya pusar sampai lutut. 3C. Hak-hak perempuan. Di samping kesamaan laki-laki dan perempuan, Islam juga memberikan hak kepada perempuan. Quraisy Shihab menyebutkan beberapa hak yang dimiliki oleh kaum perempuan, yaitu hak politik, hak bekerja atau profesi, hak belajar. Sedangkan Muhammad Utsman Al-Hushim menambahkan hak sipil, hak berpendapat, hak pengajuan cerai. Yang kedua, menyikapi ayat dan hadis misoginis. Tidak dapat dipungkiri bahwa di kalangan masyarakat Muslim beredar sejumlah hadis dan tafsir Al-Quran yang dipandang merendahkan dan meremehkan perempuan. Adapun hadis tentang perempuan kurang akal dan agamanya bisa ditelusuri melalui sisi psikologis atau konteks zaman dan konteks munculnya hadis tersebut. C. Sejarah dan ragam feminisme. Menurut bahasa, kata feminisme berasal dari bahasa Latin femina, yang berarti perempuan. Dalam kasus
Dalam kamus bahasa Inggris, kata feminim diartikan sebagai sebuah doktrin atau gerakan yang menganjurkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan di bidang sosial, politik, dan ekonomi. Menurut Kamla Bashin dan Nick Gatchain-Khan, feminisme adalah suatu kesadaran akan penindasan dan pemerasan terhadap perempuan dalam masyarakat, di tempat kerja, dan dalam keluarga, serta tindakan sadar oleh perempuan maupun laki-laki untuk mengubah keadaan tersebut. Secara singkat feminisme. Gerakan feminisme muncul di Barat dan tidak dapat dipungkiri merupakan respon dan reaksi terhadap situasi dan kondisi kehidupan masyarakat di sana. Kata feminim diperkenalkan pertama kali oleh aktivis sosialis utopi, Charles Fourier, sebagai sebuah gerakan dengan tujuan jelas. Feminisme juga mulai timbul pada abad ke-18 di Eropa, tepatnya di Perancis. Gerakan ini didorong oleh ideologi pencerah yang menekankan pentingnya peran rasio dalam mencapai kebenaran. Dalam revolusi Perancis, para pemimpin revolusi yang diiringi dengan semboyan liberty atau kebebasan, equality atau persamaan, dan fraternity atau persaudaraan ini tidak berubah keadaan perempuan. Akibatnya, sejumlah kelompok perempuan menuntut persamaan dengan pria di berbagai bidang. Dari latar belakang ini, di Eropa berkembang gerakan untuk menaikkan derajat kaum perempuan. Tetapi, gaungnya kurang jelas. Akhirnya, gerakan ini pindah ke Amerika dan berkembang pesat di sana. Sejak publikasi karya John Stuart Mill, The Subtraction of Woman, dilanjutkan buku The Feminine Mystic yang ditulis oleh Betty Friedan. Hal ini mendorong timbulnya feminisme. Menurut Murtada Mutahari, adalah kepentingan kapitalisme. Ragam feminisme. Meskipun para feminisme memiliki kesadaran yang sama tentang ketidakadilan gender terhadap perempuan di keluarga dan masyarakat, yang berimplikasi terdapat penindasan perempuan, namun mereka berbeda pendapat dalam menganalisis sebab-sebab terjadinya ketidakadilan gender itu, dan juga tentang bentuk dan target yang dicapai oleh perjuangan mereka. Perbedaan perspektif tersebut melahirkan sejauh ini 4 aliran besar, yaitu feminisme liberalis, marxis, radikal, dan sosialis. Dan sejumlah aliran feminisme lain seperti feminisme psikoanalisis dan gender, eksistensialis, anarkis, postmodern, multikultural, dan global, teologis, feminisme kegemukan, dan ekofeminisme. Feminisme liberal adalah aliran feminisme yang menuntut agar perempuan diberikan kesempatan yang sama dengan laki-laki, karena perempuan mempunyai kemampuan yang sama dengan laki-laki dan bahwa perempuan harus diberikan kebebasan untuk menentukan nasibnya. Sedangkan feminisme Marxis merupakan aliran yang berpendapat bahwa sumber ketertindasan perempuan adalah sistem produksi dalam keluarga, di mana laki-laki bekerja menghasilkan uang, sedangkan perempuan hanya bekerja di sektor rumah tangga yang tidak menghasilkan uang. Feminisme radikal adalah aliran feminisme yang berpandangan bahwa penindasan terhadap perempuan terjadi akibat fisik perempuan yang lemah di hadapan laki-laki, di mana perempuan harus mengalami haid, menopause, hamil, sakit saat haid dan melahirkan, menyusui, mengasuh anak, dan sebagainya. D. Pandangan Islam terhadap feminisme. Dalam pandangan Islam, ide dasar dan utama yang diperjuangkan oleh feminisme berupa kesetaraan kedudukan dan hak antara perempuan dengan laki-laki adalah sesuatu yang tidak benar dan menyalahi kodrat kemanusiaan. Islam memang memandang perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang setara dalam sejumlah aspek, terutama kemanusiaan. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dengan kondisi fisik, biologis, dan psikologis yang berbeda. Perbedaan ini kemudian menimbulkan fungsi yang berbeda dari diri mereka masing-masing. Oleh karena itu, kebijakan Allah membedakan hak dan kewajiban mereka. Misalnya, hak istri adalah kewajiban suami, begitu juga sebaliknya. Ada isu penindasan terhadap perempuan oleh laki-laki yang menjadi titik awal munculnya feminisme harus diakui memang terjadi di berbagai tempat sejak dahulu hingga kini, baik di wilayah masyarakat muslim maupun wilayah non-muslim.
Epologi kritik faktual terhadap feminisme. Terlepas dari pro dan kontra, gerakan feminisme diakui telah banyak membawa perubahan positif pada kondisi perempuan, di mana perempuan telah masuk ke segala sektor pekerjaan yang dulu dimonopoli oleh laki-laki. Banyak undang-undang di berbagai negara yang lebih mendukung perempuan. Namun, di balik kemajuan ini, muncul berbagai sisi negatif yang ditimbulkan. Selain itu, terdapat sejumlah kritik yang ditunjukkan pada feminisme. Berbagai eksperimen membuktikan bahwa laki-laki dan perempuan sama mengalami kegagalan. Eksperimen penerapan persamaan laki-laki dan perempuan juga dilakukan negara-negara Skandinavia. Mereka mengkampanyekan agar laki-laki tidak malu bekerja di sektor domestik dan di sisi lain mendorong perempuan untuk bekerja di luar rumah dengan menyediakan tempat penitipan anak dalam jumlah banyak. Hasilnya, kebijakan ini berdampak besar pada runtuhnya keluarga. Angka perceraian meningkat, homoseksual kini dianggap sesuatu yang lumrah. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.